Kita semua akan mati, itu satu-satunya kepastian dalam hidup. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi setelah kematian? Apakah kita akan memasuki dunia lain, seperti yang diajarkan agama? Atau justru kita hanya lenyap, tak bersisa? Islam meyakini adanya kehidupan setelah mati, sebuah perjalanan menuju alam akhirat. Namun, ada juga pemikir seperti Friedrich Nietzsche, yang menolak gagasan tersebut dan menantang kita untuk melihat kehidupan ini sebagai satu-satunya realitas. Hari ini, kita akan membahas dua pandangan besar ini. Simak sampai akhir, karena ini bukan sekadar diskusi, tapi pertanyaan fundamental tentang makna keberadaan kita. Bagian 1. Islam dan konsep alam semesta. Dalam Islam, alam semesta bukan hanya sekadar dunia fisik yang bisa kita lihat dan rasakan sekarang. Alam semesta adalah bagian dari tatanan besar ciptaan Allah, yang terdiri dari beberapa fase kehidupan. Ada kehidupan di dunia, kemudian kematian yang menjadi gerbang menuju alam barzakh, lalu hari kiamat, hingga akhirnya manusia memasuki kehidupan akhirat yang kekal, baik di surga maupun di neraka. 1. Dunia sebagai ujian. Islam memandang kehidupan di dunia sebagai ujian. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk memilih antara jalan kebaikan atau keburukan, dan setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensinya sendiri di kehidupan setelah mati. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Allah, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dunia bukanlah tujuan akhir, ini hanyalah tempat persinggahan sementara, tempat di mana manusia diuji dengan berbagai cobaan, baik berupa kesulitan maupun kenikmatan. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekuasaan, ada yang diuji dengan kelemahan. Namun, ujian terbesar adalah bagaimana seseorang menyikapi kehidupannya. Apakah ia menjalani hidup dengan ketaatan kepada Allah, atau justru terjerumus dalam kezaliman dan keburukan? Setiap amal yang dilakukan, sekecil apapun, akan diperhitungkan. 2. Kematian sebagai peralihan ke alam barzakh. Dalam Islam, kematian bukanlah akhir. Sebaliknya, kematian adalah pintu gerbang menuju alam lain, yang disebut alam barzakh. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Mu'minun 100. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Apa itu alam barzakh? Alam barzakh adalah alam transisi antara dunia dan akhirat. Ketika seseorang meninggal, ruhnya tidak langsung masuk ke surga atau neraka, melainkan menunggu hingga hari kiamat tiba. Namun, di alam barzakh, ruh tersebut sudah mulai merasakan balasan atas amal perbuatannya di dunia. Bagi orang-orang yang beriman, alam barzakh adalah tempat kedamaian. Ruh mereka akan ditempatkan di tempat yang nyaman dan penuh kenikmatan. Sebaliknya, bagi mereka yang ingkar, alam barzakh menjadi tempat siksaan sebelum siksaan akhirat yang sesungguhnya dimulai. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur adalah salah satu taman dari taman-taman surga, atau salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan kata lain, kuburan bukan sekadar tempat jasad dikubur, tetapi juga menjadi awal dari perjalanan akhirat seseorang. Di alam barzakh ini, manusia tidak bisa lagi mengubah takdirnya. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat atau memperbaiki amal. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya mempersiapkan diri sebelum kematian datang. Sebab, setelah ruh memasuki alam barzakh, perjalanan menuju kehidupan kekal pun dimulai. Bagian 2. Hari Kiamat dan Kebangkitan. Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia ini bukanlah sesuatu yang kekal. Akan tiba saatnya ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total. Hari itu disebut hari kiamat, hari di mana seluruh makhluk akan menghadapi akhir dari kehidupan dunia dan memasuki fase kehidupan yang baru di akhirat. 1. Kehancuran alam semesta. Hari kiamat akan terjadi dengan kehancuran alam semesta secara menyeluruh. Gunung-gunung yang kokoh akan hancur seperti kapas yang berterbangan. Lautan akan meluap dan mendidih, bintang-bintang akan berjatuhan, dan langit akan terbelah. Allah menggambarkan peristiwa dahsyat ini dalam Quran Surah Al-Zalzalah 1-2. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal manusia tidak lagi bisa dihuni. Semuanya akan berubah dalam satu kedipan mata. Tidak ada tempat untuk bersembunyi,
tidak ada tempat untuk lari. Sangkakala pertama akan ditiup oleh malaikat Israfil. Dan seketika itu juga, seluruh makhluk yang masih hidup akan mati. Semuanya berakhir. Dunia yang selama ini kita kenal lenyap dalam sekejap. 2. Kebangkitan manusia. Namun, kematian total ini bukanlah akhir. Sangkakala kedua akan ditiup, dan manusia yang telah mati sejak zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir akan dibangkitkan kembali dalam bentuk yang baru. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah 281. Dan takutlah kalian pada hari ketika kalian semua akan dikembalikan kepada Allah, lalu setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Setiap manusia akan berdiri di hadapan Allah, menunggu giliran untuk dihisap. Catatan amal mereka akan dibuka, dan semua perbuatan yang pernah dilakukan selama di dunia, sekecil apapun, akan diperhitungkan. Bagi mereka yang berbuat baik, wajah mereka berseri-seri, penuh harapan akan rahmat Allah. Tapi bagi mereka yang durhaka, wajah mereka penuh ketakutan, karena mereka tahu bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk kembali dan memperbaiki diri. Saat itu, tidak ada lagi harta, keluarga, atau jabatan yang bisa menolong seseorang. Satu-satunya yang menentukan nasib mereka hanyalah amal perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Hari kiamat adalah hari keadilan mutlak, di mana setiap manusia akan menerima balasan yang setimpal. Tidak ada yang bisa bersembunyi, tidak ada yang bisa mengelak. Setiap kebaikan sekecil biji zarah akan diperhitungkan, begitu pula setiap keburukan sekecil apapun. Dan inilah awal dari perjalanan menuju kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan akhirat yang akan berlangsung selamanya. Bagian 3. Surga dan neraka. Setelah seluruh amal manusia ditimbang dengan adil, tibalah saatnya menerima balasan. Tidak ada lagi kesempatan untuk menawar atau menghindar. Setiap orang akan mendapatkan apa yang seharusnya mereka terima, baik itu kebahagiaan abadi di surga atau siksaan pedih di neraka. 1. Surga, kehidupan abadi dalam kenikmatan. Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, Allah telah menyiapkan surga, tempat penuh kedamaian dan kebahagiaan tanpa batas. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Kahfi 107, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Surga bukan hanya sekadar tempat yang indah, tetapi juga kehidupan yang sempurna. Di sana, tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan, tidak ada kelelahan. Setiap permintaan manusia akan dikabulkan, bahkan sebelum mereka sempat menginginkannya. Bayangkan sungai-sungai yang mengalir jernih, pepohonan hijau yang rimbun, istana-istana megah, dan buah-buahan lezat yang tidak pernah habis. Setiap penghuni surga akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan, dan semua itu tidak akan pernah berkurang. Yang lebih luar biasa, penghuni surga akan bisa melihat Allah secara langsung, sebuah kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ini adalah puncak kebahagiaan yang hanya diberikan kepada mereka yang telah membuktikan keimanan mereka di dunia. 2. Neraka, azab bagi orang yang durhaka. Namun, bagi mereka yang durhaka, ingkar, dan menolak petunjuk Allah, balasan yang menanti adalah neraka. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Mulk 6. Dan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, azab jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Neraka bukan sekadar tempat yang panas. Ini adalah tempat penuh penderitaan yang tak terbayangkan. Api neraka tidak seperti api di dunia, ia membakar hingga ke tulang dan menghidupkan kembali tubuh untuk disiksa berulang kali. Di dalam neraka, tidak ada istirahat, tidak ada kebahagiaan, tidak ada harapan. Setiap kali penghuni neraka meminta air, mereka akan diberi minuman mendidih yang membakar tenggorokan. Makanan mereka bukan buah-buahan segar, melainkan pohon zakum yang pahit dan penuh duri. Orang-orang yang ada di dalamnya akan menyesal, tetapi penyesalan mereka tidak akan mengubah takdir mereka. Mereka akan berkata, seandainya saja kami mendengarkan dan mengikuti petunjuk Allah saat masih di dunia. Tetapi semua sudah terlambat. Neraka adalah keadilan bagi mereka yang menolak kebenaran. Bukan karena Allah kejam, tetapi karena mereka telah memilih jalan itu sendiri. Setiap manusia diberi kebebasan untuk memilih, dan mereka yang memilih keburukan harus menerima akibatnya. Pada akhirnya, surga dan neraka adalah hasil dari apa yang manusia usahakan di dunia.
Tidak ada keberuntungan atau kebetulan, hanya keadilan sempurna dari Allah. Bagian 4, Friedrich Nietzsche dan penolakannya terhadap kehidupan setelah mati. Sementara Islam meyakini kehidupan setelah mati, Friedrich Nietzsche justru menolak gagasan tersebut. 1. God is dead, dan akhir dari moralitas tradisional. Nietzsche terkenal dengan pernyataan kontroversialnya, God is dead, Tuhan telah mati. Tapi ini bukan berarti Tuhan benar-benar mati. Maksudnya, kepercayaan tradisional tentang Tuhan sudah kehilangan relevansinya di era modern. Baginya, manusia harus berhenti bergantung pada konsep akhirat dan mulai menciptakan makna hidupnya sendiri. 2. Hidup adalah satu-satunya yang nyata. Nietzsche menolak konsep kehidupan setelah mati karena menurutnya, itu hanya cara manusia untuk menghindari ketakutan terhadap kematian. Dalam Thus Spoke Zarathustra, ia menulis, terlalu banyak orang yang hidup untuk kehidupan berikutnya, sehingga mereka lupa bagaimana hidup di kehidupan ini. Menurutnya, manusia harus menjalani hidup sepenuhnya di dunia ini, bukan menunggu kebahagiaan di akhirat. 3. Eternal recurrence, dan tantangan untuk hidup. Nietzsche memperkenalkan konsep eternal recurrence, keabadian pengulangan. Ia membayangkan sebuah skenario di mana hidup kita akan berulang selamanya, persis sama, tanpa perubahan. Jika hidup kalian harus diulang terus-menerus, apakah kalian akan menjalaninya dengan cara yang sama? Jika tidak, maka kalian harus mengubah cara hidupnya sekarang. Bagian 5, 2 pandangan, 1 pertanyaan besar. Islam dan Nietzsche memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang kehidupan setelah mati. Islam melihat kehidupan ini sebagai ujian menuju kehidupan kekal. Nietzsche melihat kehidupan ini sebagai satu-satunya yang ada, tanpa surga atau neraka. Namun, di balik perbedaan itu, ada satu pertanyaan yang tetap harus kita jawab. Bagaimana kita akan menjalani hidup ini? Apakah kita akan hidup dengan keyakinan bahwa ada kehidupan setelah mati? Atau kita akan menjalani hidup seolah ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita punya? Pada akhirnya, pertanyaan ini tidak hanya tentang kepercayaan, tapi juga tentang bagaimana kita memahami hidup dan maknanya. Islam mengajarkan bahwa ada kehidupan setelah mati dan semua yang kita lakukan memiliki konsekuensi. Nietzsche menantang kita untuk berhenti menunggu kehidupan berikutnya dan mulai menciptakan makna di dunia ini. Jadi, mana yang lebih masuk akal bagi kalian? Silakan bagikan pendapatnya di komentar. Apakah kalian percaya pada kehidupan setelah mati? Atau kalian lebih setuju dengan Nietzsche? Jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.